Tak perlu mengeluarkan sepatah kata pun, si Eun bisa menunjukkan ketidaksenangannya kepada semua orang di sekolah barunya. Rumor tentang masa lalu si Eun yang sudah membuat banyak sekali musuhnya menjadi cacat saat berkelahi dengannya, membuatnya cukup dikucilkan dan ditakuti di sekolah barunya. Si Eun selalu tidur saat di sekolah karena semenjak peristiwa mengerikan yang sudah terjadi kepadanya, si Eun tidak bisa tidur dengan nyenyak. Walaupun si Eun sudah mencoba berkonsultasi dengan psikolog, hal itu sepertinya tidak membantu. Saat si Eun sedang tidur di kelas, ada salah satu anak yang tak sengaja menabraknya. Ia takut si Eun akan ngamuk kepadanya. Tapi untunglah si Eun masih bisa menahan emosinya. Juntae bekerja sebagai seorang kurir pengantar makanan kepada teman-temannya yang memesan kepadanya. Namun ada saja siswa berandal yang selalu mencari-cari kesalahan Juntae hanya untuk sekedar memarahinya. Namun Juntae sudah biasa dengan hal itu. Tapi sepertinya pekerjaan Juntae di sekolah ini tidak hanya sekedar sebagai kurir pengantar makanan. Siswa yang sudah menjadi budak para preman di sekolah terlihat menyetor setumpuk HP kepada bos preman di sini. Juntae lah yang diberikan tugas untuk mencuri HP para siswa di sekolah. Dan salah satu target dia adalah si Eun, siswa yang sangat ditakuti di sekolah ini karena masa lalu si Eun yang sangat beringas. Juntae mencoba bertanya kepada si Eun HP apa yang digunakannya, dan tentu saja si Eun tidak menjawab. Siswa yang berlagak preman ini tidak mau tahu apapun yang terjadi. Juntae harus tetap bisa mencuri HP si Eun dan menyetor kepadanya. Saat Juntae mengatakan bahwa si Eun tidak boleh diganggu, Choi malah sangat kesal dan merasa Juntae sudah meremehkan dirinya. Dulu memang sempat terjadi pertikaian di antara Choi dan si Eun, dan pada saat itu si Eun masih diam saja. Alhasil Juntae malah dipukul dan Choi mengatakan ia sama sekali tidak takut dengan si Eun dan HP si Eun harus segera diambil. Juntae pun langsung datang ke ruang guru untuk mengambil HP para siswa yang dikumpul saat ujian, dan diam-diam Juntae mengambil HP milik si Eun. Saat kembali ke kelas, semua siswa mengambil HP mereka, dan saat giliran si Eun, ia tak menemukan HP-nya. Saat si Eun bertanya kepada Juntae, tentu saja ia berpura-pura tidak tahu, dan sepertinya si Eun tahu kalau Juntae sedang berbohong. Setelah berhasil mencuri HP milik targetnya, siswa cupu ini pun langsung menyerahkannya kepada geng preman yang memerintahkannya mencuri HP para siswa di sekolah ini. Saat Juntae bertemu dengan si Eun yang baru saja ia curi HP-nya, Juntae malah dengan santainya berkata bahwa ia turut prihatin dan akan membantu memberikannya uang tambahan untuk si Eun membeli HP baru. Bukannya merasa terhibur, si Eun malah semakin kesal dan mengatakan bahwa Juntae pengecut. Sepertinya si Eun sudah tahu hal buruk yang dilakukan Juntae demi mendapat perlindungan dari preman di sekolah. Mendengar hal buruk terjadi kepada si Eun, ibunya pun malah sangat senang karena dengan begini ia bisa berjalan bersama si Eun untuk membeli HP baru. Si Eun memang terlihat sangat murung setelah sahabatnya koma di rumah sakit, dan si Eun merasa bahwa kekacauan ini terjadi akibat dirinya. Setiap hari si Eun berkunjung ke rumah sakit sahabatnya dan mengirimkan pesan kepada Suho yang sedang koma. Keesokan harinya saat sampai di sekolah, si Eun melihat preman di sekolah ini sedang mempermainkan siswa cupu ini. Si Eun berusaha menahan diri agar tidak berkelahi lagi, namun sayang emosinya tak terbendung sampai si Eun langsung menghajar satu persatu siswa preman yang menghalanginya. Namun ternyata itu tadi hanyalah bayangan dari